But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so. Was that their final line goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Di musim panas 2025, sebuah babak baru dalam karir Nathan Jeon akhirnya dimulai. Setelah sempat digadang-gadang sebagai bek masa depan timnas Indonesia, karirnya sempat mengambang. Ia kesulitan menembus tim utama Swansea City, dan bahkan masa pinjamannya di Sheridan Finn pun tak berjalan mulus. Namun kini Nathan akhirnya menemukan pelabuhan baru yang menjanjikan, William II Tilburg. Narasi ini bukan sekedar soal kepindahan biasa, ini adalah cerita tentang kebangkitan, tentang seorang pemain muda yang sempat bersinar bersama Excelsior. Hijrah ke Inggris dengan harapan tinggi, namun akhirnya dihadapkan pada kenyataan keras. Minim menit bermain, dan kegagalan menyesuaikan diri dengan ritme sepak bola Championship. Nathan datang ke William II dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Swansea City diputus atas kesepakatan bersama. Banyak yang menyangka ia akan pulang ke Indonesia atau menerima tawaran dari klub kecil yang hanya mencari nama. Tapi Nathan memilih jalan tengah. William II, klub ambisius yang sedang berjuang kembali ke kasta tertinggi sepak bola Belanda. Pengumuman resmi William II datang tanpa banyak drama, namun isinya penuh makna. Kami senang mengamankan jasa Nathan Jeon, pemain muda bertalenta dengan pengalaman internasional, tulis klub dalam penyertaan mereka. Di sisi lain, Nathan hadir dengan ekspresi tenang, namun sorot matanya menyeratkan tekad untuk kembali membuktikan diri. Keputusan ini bukan tanpa alasan. William II melihat potensi yang belum tergali sepenuhnya dari Nathan, seorang bek kiri modern yang mampu membantu serangan, punya mobilitas tinggi, dan bisa bermain sebagai bek tengah jika dibutuhkan. Nathan juga masih muda, baru berusia 23 tahun, dengan pengalaman bermain di Inggris dan Belanda, setelah ambil pemain tim nasional Indonesia. Kini di tengah persiapan William II menyongsong musim Eredivisie yang baru, Nathan langsung menjadi sorotan. Ia bukan hanya direkrut untuk memperkuat barisan belakang, tapi juga untuk membawa semangat baru di ruang ganti. Manajemen William II percaya pemain berdarah Maluku ini bisa menjadi pilar penting dalam ambisi promosi mereka ke divisi musim depan. Bagi Nathan, ini lebih dari sekedar transfer. Ini adalah kesempatan kedua. Di Tilburg, ia bisa bermain tanpa tekanan besar seperti di Swansea, sekaligus mendapatkan menit bermain reguler yang sangat ia butuhkan untuk berkembang. Ini adalah langkah untuk menyelamatkan karirnya dan juga memperkuat posisinya di skuad timnas Indonesia yang tengah naik daun. Dengan kostum merah biru William II yang kini membalut tubuhnya, Nathan Jeon tak hanya memulai perjalanan baru, ia juga menulis ulang arah nasibnya. Dari Rotterdam ke Inggris, lalu kembali ke Belanda. Kisah Nathan adalah pengingat bahwa dalam sepak bola, mereka yang tak menyerah pada keadaan akan selalu menemukan jalannya sendiri. Selama masa sulit di Swansea City, di mana ia hampir tak mendapatkan kesempatan bermain, dan pinjaman singkat ke Sheridan Finn yang juga tak banyak membantu, Nathan menjadi satu hal penting. Ia butuh klub yang benar-benar percaya padanya, bukan sebagai pemain cadangan, bukan sekedar pelapis, tapi sebagai bagian dari rencana utama tim. William II datang dari waktu yang tepat. Klub ini sedang membangun ulang skuadnya demi ambisi promosi ke divisi, dan mereka melihat Nathan bukan sekedar pemain buangan dari Inggris, tapi bek modern dengan kualitas yang bisa diasah kembali. William II menawarkan jaminan waktu bermain, kepercayaan pelatih, serta peran penting di dalam tim. Itulah yang tidak ia dapatkan di klub sebelumnya. Lebih dari itu, Tilburg adalah lingkungan yang lebih akrab dan nyaman bagi Nathan. Ia kembali ke tanah kelahirannya, Belanda, dengan budaya yang ia kenal, bahasa yang ia kuasai,
dan liga ritmenya sesuai dengan gaya mainnya. Itu pentingnya terutama setelah beberapa musim yang penuh ketidakpastian. Nathan tahu, untuk kembali ke level terbaiknya dan untuk mempertahankan tempat di timnas Indonesia, ia tak bisa lagi duduk di bangku cadangan. Maka ketika William Tu datang yang menyodorkan visi yang jelas, Nathan menjawab, "Saya siap." Bukan karena uang, bukan karena nama besar, tapi karena di William Tu ada harapan untuk kembali menjadi pemain sepak bola yang sesungguhnya. Di Swansea, gajinya cukup besar untuk pemain usianya. Diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah per tahun, tapi uang tak bisa membeli waktu di lapangan. Selama semusim, Nathan lebih sering duduk di bangku cadangan, menjadi penonton dalam karirnya sendiri. Bahkan ketika dipinjamkan ke Heerenveen, mode bermainnya nyaris tak berubah. Maka ketika William Tu datang dengan tawaran sederhana, tanpa gaji besar, tanpa sorotan media luar biasa, tapi dengan satu hal yang tak ia dapatkan di tempat lain, kesempatan untuk bermain setiap pekan, Nathan menjawab tanpa ragu. Gaji di William Tu mungkin tak sebesar saat ia di Inggris, tapi bagi Nathan, harga dunia sebagai pesepak bola tak diukur dari slip gaji. Ia diukur dari keringat di lapangan, dari tackle yang berhasil, dari umpan silang yang menemui sasaran. Itu yang ia cari, itu yang ia butuhkan. Dan kini di kota Liverpool, yang tenang namun syarat sejarah, Nathan kembali ke esensi sepak bola, bermain, berkembang, dan menjadi bagian penting dari sebuah tim. Gaji bukan lagi prioritas utama, yang ia kejar kini adalah kebangkitan. With